Oke guys, kita hari ini lagi di Sendang mana Mas Cek? Sendang untuk si beduk. Daerah mana? Dodean ya? Ini maksudnya Seyegan nggak ya sama? Oh Seyegan. Nah, kayak maksud Seyegan itu. Masih Iya, dekat Selokan. Dekat Selokan. intinya masih masuk kawasan Jogja ya. Iya, masih masuk Jogja Barat. Halo Mas Agus, lagi ngapain? Oh, airnya gimana Mas Agus, seger? Oh, jernih ya. Assalamualaikum Sobat Nusantara dimanapun kalian berada. Welcome back to my channel Catatan Febrian. Kali ini saya dan Mas Agus berada di suatu tempat yang masih wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sesuai janji kita kemarin bahwa kita akan eksplor tempat-tempat menarik, tempat-tempat yang menyimpan histori, dan karena di sini saya rasa menyimpan residual energi yang cukup kuat Mas ya. Dan itu mengundang kita tim Catatan Febrian untuk datang ke tempat ini gitu. Untuk Mas Agus gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat baik. Sehat ya? Ya. Oke, bisa dijelaskan Mas Agus, kita sekarang ini kita lagi di mana? Kita sedang berada di ini bangunan pendopo ya Mas ya, tepatnya di sebelah barat dari Sendang Tuk Si Beduk yang berada di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Mungkin dari teman-teman Sobat Nusantara penasaran gitu, sebenarnya sejarah dari tempat ini itu seperti apa sih Mas? Karena kan setiap tempat itu kan kalau orang-orang zaman dulu itu kan ketika memberi nama itu kan tidak sembarangan gitu, pasti ada historinya, pasti ada sejarahnya kenapa dinamakan seperti itu. Dan tempat ini namanya adalah Mata Air Tuk Si Beduk gitu kan. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Agus, awal mula kenapa masyarakat sekitar sini menjuluki tempat ini dengan sebutan Mata Air Si Beduk seperti itu. Baik, menurut ini ya Mas, menurut sejarah dari masyarakat sekitar itu bermula dari seorang penyebar agama Islam. Beliau salah satu wali dari 9 wali, yaitu Eyang Sunan Kalijogo, yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam. Tiba di wilayah sini, beliau pada waktu itu tiba di daerah sini pada hari Jumat Pahing, pas tengah hari, siang hari, dan tepat umat Muslim untuk melaksanakan ini ya, ibadah sholat Jumat. Karena beliau sampai di daerah ini menjelang ibadah sholat Jumat, mau mengambil air wudhu, dan dicarinya ke sana kemari tidak ada Mas. Dan akhirnya atas izin Sang Maha Kuasa, beliau Eyang Sunan Kalijogo menancapkan tongkatnya ke dalam tanah dan muncullah mata air. Kalau orang Jawa bilang itu muncul tok itu mata air. Kemudian pas karena waktunya siang hari, kalau siang hari itu orang Jawa itu menamakannya itu beduk, pas wayah beduk. Nah, jadi tok si beduk artinya mata air yang keluar pada waktu siang hari atau tepatnya beduk siang hari gitu. Oke, jadi setelah kita bertiga ke sini, saya, Mas Agus dan Mas Jack, itu kan tadi Mas Agus sempat masuk ke dalam dan kita juga udah melihat gitu mata airnya seperti apa. Airnya jernih banget guys, nanti kita tampilkan di layar gitu. Jadi tadi juga Mas Agus dan Mas Jack sempat mandi di sana gitu kan. Pertanyaan pertama adalah, karena Mas Agus dan Mas Jack kan setiap pergi ke suatu tempat itu pasti menemui cerita-cerita baru gitu kan. Kemarin di lereng Gunung Sumbing ada cerita apa, terus di situs Sumur Miring ada cerita apa. Nah untuk kali ini di Mata Air Tuk Si Beduk ini pertama kali jenengan ibaratnya membasuhkan muka dengan air yang itu, mata air di sini itu apa Mas yang dirasakan dulu, mungkin energinya dulu mungkin yang diceritakan. Sebelum ke mata air ya Mas, tapi sebelumnya itu tadi kita sudah sampai di parkiran itu, saya sudah merasakan residual energinya yang cukup kuat, positif Mas ya, sangat positif sekali. Dan saya begitu di area parkiran itu tersirat dalam pikiran saya itu, dulu di sini ada
sebuah pohon besar sekali Mas gitu. Oke. Dan tadi sempat saya tanya dengan warga sekitar juga, memang dulu di sini ada pohon yang sangat besar sekali yang usianya ratusan tahun tapi sudah tumbang. Sekarang gitu, udah nggak ada ya? Sudah tidak ada Mas. Tapi dalam penglihatan mata batinnya Mas Agus masih terlihat tadi pohonnya itu. Ada ya. Oke. Saya sempat ini ya bersinergi dengan energi yang ada di sini karena energinya cukup kuat dan positif Mas. Kemudian saya mencoba untuk tadi masuk ya untuk berendam itu karena airnya sangat jernih sekali. Tapi sebelum saya dan Mas Jack tadi masuk kan kita biasa ya kalau kita berkunjung ke suatu tempat di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing, kita harus kulon nuwun dulu ya, prosesi dengan juru kuncinya, dengan ataupun dengan istilahnya penunggunya astral yang di sana juga. Oke, tadi kan ketika di parkiran pun udah ngerasain ya energi positif dari tempat ini kan. Kemudian kita bertiga turun, jenengan sama Mas Jack, dan kita juga istilahnya udah melaksanakan kulon nuwun atau ibaratnya kita minta izin untuk mandi di situ kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mungkin teman-teman penasaran gitu. Sosok apa sih yang menunggu tempat ini kan? Karena dari energinya aja udah kuat gitu kan. Berarti di sini tuh banyak ibaratnya penunggunya itu juga banyak gitu. Mungkin dari Mas Agus apa yang dilihat gitu versinya Mas Agus ya. Kalau orang lain yang datang ke sini mungkin bisa berbeda ya. Tapi ini kita membahas dari versinya Mas Agus itu yang dilihat apa Mas Agus. Tadi setelah dari parkiran kita mau menuju ke sendangnya. Sebenarnya kita sudah disambut sih Mas karena beliau itu juga mengetahui niat, maksud dan tujuan orang-orang yang mau datang itu. Beliau semacam sudah memahaminya gitu. Jadi beliau sebelum saya kulon nuwun beliau sudah istilahnya kayak smiling gitu loh Mas. Beliau itu siapa? Saya penasaran soalnya. Nah, ada tadi sebelum saya setelah ini ya izin, kemudian saya mencoba untuk masuk ke dalam kolamnya. Sebelum masuk kolam itu saya berpapasan dengan ini sesosok kakek-kakek. Dia memakai ini ikat kalau orang Jawa itu ya. Tapi beliau itu yang menunggu, tapi juru kunci tapi juru kunci dari dimensi lain gitu loh Mas. Saya dia yang paling tua ya, yang paling tua. Yang paling sepuh. Kemudian saya niatkan untuk permisi Mbah, mau berendam atau merasakan jernihnya airnya istilah seperti itu. Dan saya mandi di sana, tapi saya sempatkan untuk bermeditasi sebentar tadi untuk menikmati energi astral. Dan di sana saya mendapatkan visualisasi dalam mata batin saya ada sosok wanita cantik sekali. Cantik, dengan rambut panjang, rambutnya sampai lutut ya. Cantik sekali. Dengan parasnya yang teduh, senyum gitu ya. Jadi memang kalau saya pribadi sih memang kalau tempat atau datang ke suatu tempat yang itu ada kaitannya dengan air itu memang kebanyakan memang yang di situ itu memang sosoknya perempuan ya, identik dengan perempuan yang cantik seperti itu. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah perempuan cantik ini masuk golongan apa gitu kan? Karena kan bisa mungkin mereka dari kerajaan zaman dulu atau termasuk peri atau apa Mas? Bisa dijelaskan lebih detail siapa sosok ini? Jadi seperti ini Mas, tadi saya sempat pas saya meditasi di dalam air itu sosok itu masuk kategori peri Mas. Karena dari ini ada telinganya itu agak runcing gitu loh. Tapi sosoknya itu putih gitu. Kemudian saya dibawa oleh sosok si kakek tadi. Bukan kakek, yang wanita yang peri tadi dibawa untuk masuk. Di sana itu ada lorong dimensi lain gitu Mas. Bulat tapi lorong memanjang gitu kan. Kemudian saya ikuti, ternyata itu mengarah ke salah satu sumur yang tadi setelah kita selesai mandi kemudian kita mencari, memang di sini ada bekas sumurnya juga ternyata. Kemudian selain itu ada sosok ini sih Mas, ular. Ada ular juga. Ada ular, tapi ularnya itu ular warnanya semacam kayak krem gitu nih Mas. Tapi panjang. Itu. Melanjutkan pembahasan sosok-sosok positif yang menunggu mata air si beduk.
tadi kan saya bersama dengan Mas Agus sudah menjelaskan beberapa sosok, yaitu ada sosok kakek-kakek, terus ada sosok peri yang cantik banget dengan rambutnya panjang yang sampai lutut, terus tadi juga ada ular, itu ular besar yang menjaga kolam atau menjaga mata air tersebut gitu. Nah tadi pas Mas Agus berendam di kolam tersebut, ularnya itu menampakkan diri nggak, Mas? Iya, sosok ularnya itu berada di samping kanan saya yang saya rasakan, tapi sosok ularnya ini memang beliau itu sebagai penunggu yang di sendangnya itu, Mas, karena itu kan hewan air ya. Iya. Gitu. Tapi untuk sosok ini ularnya sendiri itu positif, Mas, tidak salah. Ya. Cuman kalau ada ini sih, Mas, tergantung orangnya di situ mau baik atau buruknya, ya nanti konsekuensinya dari si ularnya di sini. Tapi tadi saat saya berendam, saya merasakan ini sih ya, energi aura yang positif dari ular itu. Tanpa terasa Mas Agus, kita sudah berbincang-bincang panjang lebar gitu kan. Sebenarnya saya masih banyak pertanyaan yang pengen saya ajukan gitu, cuman karena cuacanya kurang mendukung gitu kan, dan mungkin nanti takutnya terlalu panjang videonya, jadi kita nanti bikin part 2-nya aja, Mas ya. Nanti kita udah dingin juga. Jadi teman-teman nantikan untuk part keduanya, nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi seperti itu. Dan untuk penutupnya mungkin dari Mas Agus ada pesan-pesan buat sobat-sobat Nusantara yang di rumah? Ya, pesannya dimanapun kita berada, kalau kita menjumpai sendang ya, khususnya kita di lingkungan sendang atau mata air, kita harus senantiasa menjaga lingkungannya, khususnya dengan cara tidak menebang pohon-pohon yang ada di sekitar, khususnya pohon-pohon yang besar. Karena apa, Mas? Ini bukan masalah mitos atau mistisnya ya, karena dengan adanya pohon-pohon di sekitar, khususnya pohon-pohon yang besar, itu akar-akar dari pohon yang besar itu kan sebagai ini ya, suplai atau penyimpan air agar tetap ada debit airnya mengalir terus ya, Mas. Kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik, ya yang Maha Kuasa juga nanti akan menghentikan alirannya juga, istilahnya seperti itu gitu. Hukum alam akan berlaku istilahnya. Nah, iya. Ya jadi hidup ini ya kita harus selaras dengan alam, Mas. Iya. Memayu hayuning bawono. Menjaga ya. alam sekitar. Oke, jadi itu ya guys pesan dari Mas Agus. Jadi mudah-mudahan kita juga sebagai generasi muda, mudah-mudahan bisa menjaga tempat-tempat seperti itu gitu. Karena kalau kita menjaga, kita juga yang akan menikmati gitu kan, dari aliran airnya gitu kan. Ya kita wajib bersyukur gitu, kita tinggal di daerah yang ada air gitu. Kita bayangkan teman-teman kita atau di tempat lain yang kekurangan air gitu kan, harusnya kita bersyukur karena di sini kita masih menjumpai mata air seperti itu. Jadi ya selayaknya kita jaga bersama-sama seperti itu. Oke, dari kami sekian. Apabila ada salah-salah kata selama kami menyampaikan pesan atau menyampaikan cerita hari ini, kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan untuk mengakhiri sesi kali ini kita tutup ya Mas Agus. Sampai jumpa lagi di sesi keduanya. Terima kasih. Salam damai Nusantara.